Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kembali bersama saya Pendeta Julkarnain Siagian. Mari saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita yaitu dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Tema kita untuk hari ini yaitu bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan itu bukanlah suatu kesombongan, oleh karena bukan dirinya yang dimegahkan atas apa yang diandalkan. Jikalau seseorang bermegah atas kepintarannya atau atas kesuksesannya, itu adalah suatu kesombongan. Tapi bermegah di dalam Tuhan, itu artinya dia merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki suatu jaminan, pertolongan, itu dari Tuhan. Sehingga di sini yang dimasyurkan adalah Tuhan. Tuhanlah yang diberi hormat, sehingga bermegah dalam Tuhan oleh karena kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Nah, artinya hidup bermegah dalam Tuhan berarti hidup seseorang itu harus dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 20 ini merupakan Mazmur Raja. Jadi ini adalah digolongkan sebagai Mazmur Raja. Kalau dikatakan Mazmur Raja itu berkaitan dengan pemerintahan dan Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Artinya Allah yang menciptakan dan Allah yang berkuasa atas semuanya. Lalu kalau kita perhatikan, mulanya adalah di masa Daud. Bagaimana? Kita ketahui Daud, di samping dia sebagai raja, dia juga sebagai penyair dan dia juga sebagai pemain musik. Lalu kalau Mazmur Raja ini dalam Israel kuno itu dipakai di momen-momen, yaitu diantaranya peneguhan raja, lalu juga pernikahan, dan juga persiapan untuk masuk ke medan perang atau persiapan untuk pergi ke medan perang. Sehingga yang menjadi tujuan Mazmur Raja itu adalah untuk mengingatkan umat sekaligus raja, bahwa yang menetapkan raja itu adalah Allah yang berdaulat. Itu artinya menang atau kalah itu tergantung Allah. Sehingga jikalau Allah memberkati untuk menang, maka raja dalam berperang itu memperoleh kemenangan. Jikalau kita perhatikan pasal 20 ini merupakan Mazmur Raja yang dipakai dalam liturgi ibadah khusus Israel kuno, di mana sebelum raja bersama pasukan untuk pergi ke medan perang. Nah,
Perlu kita ketahui, perang bagi umat Israel kuno itu adalah hal umum. Jadi bukan hanya soal keamanan atau politik, tapi juga berkaitan dengan keagamaan. Makanya dalam nyanyian Musa, bagaimana ketika itu umat Israel lepas dari kejaran Firaun bersama prajuritnya, sehingga bisa menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana mereka melihat bahwa keselamatan mereka itu tergantung Allah, sehingga mereka memandang Allah adalah pahlawan mereka. Nah, dalam konteks umat Israel kuno, perang itu tidak bisa dihindari. Artinya, apakah mereka diperangi atau mereka yang akan memerangi. Memang secara kemampuan strategi, bangsa Israel itu bukanlah bangsa yang hebat berstrategi. Bahkan mereka sering secara jumlah itu lebih sedikit dibandingkan musuh atau lawan. Tetapi seorang raja yang saleh dalam konteks bangsa Israel kuno, sebelum mereka pergi ke medan perang, itu terlebih dahulu mereka meminta petunjuk kepada Allah. Mereka meminta tuntunan kepada Allah sebelum mereka mempersiapkan bagaimana strategi perang. Itu sebabnya dalam liturgi ibadah Israel kuno, saat itu raja bersama dengan umat itu pergi ke bait suci, masuk ke bait Allah itu. Lalu kemudian raja menyampaikan persembahan korban kepada Allah. Sehingga itulah sebagai wujud bagaimana raja merendahkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya raja berdoa. Lalu kita perhatikan di ayat 2-6, bagaimana di situ adalah isi doa daripada raja. Bagaimana raja memohon kepada Sang Ilahi itu supaya Sang Ilahi itu, Allah itu, itulah yang memberikan pertolongan, itulah yang memberikan kemenangan ketika mereka berperang. Nah, perlu kita ketahui, doa permohonan ini merupakan sangat penting. Bahkan ini lebih penting daripada persiapan strategi perang. Oleh karena apa? Oleh karena mereka memandang, mereka yakin dalam doa itu bahwa adanya suatu jaminan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan suatu kemenangan. Oleh karena apa? Mereka memandang Allah yang berdaulat, itulah yang berkuasa, itulah yang memberikan kemenangan. Sehingga di sini iman percaya mereka adanya suatu jaminan bahwa Allah yang berdaulat itu, Sang Ilahi itu, itulah yang memberikan kemenangan bagi raja bersama umat dalam peperangan. Nah, selanjutnya dalam ayat 7-9, kalau kita perhatikan di sini, ini berisi suatu jaminan bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Sehingga ini mereka yakini bahwa ketika Allah yang berdaulat itu, Sang Ilahi itu mengurapi raja, maka sesungguhnya raja itu akan menerima kemenangan dari Tuhan dalam peperangan yang akan mereka lakukan. Sehingga bagaimana dalam Mazmur pasal 20 ini, sekalipun mereka mengandalkan kereta perang mereka, lalu mereka mengandalkan kuda perang mereka, tetapi adanya suatu keyakinan. Itu sebabnya tema kita bermegah di dalam Tuhan. Mereka yakin bahwa di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka yakin bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Sehingga keyakinan mereka bahwa apabila musuh rebah maka jatuh. Lalu mereka dengan yakin akan bangun dan berdiri tegak sebagai pemenang. Itulah keyakinan. Sehingga di sini adalah yang mau ditekankan suatu keyakinan, adanya suatu jaminan dari Allah yang berdaulat. Lalu kemudian di ayat terakhir bagaimana suatu seruan bahwa kiranya Allah menolong raja dalam peperangan, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan itulah yang mereka yakini. Sehingga mereka bagaimana lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kereta perang
atau apapun yang ada pada mereka, tapi Tuhanlah yang mereka andalkan. Dan itulah yang menjadi keyakinan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Sehingga doa itu, permohonan itu adalah jauh lebih penting daripada persiapan untuk strategi perang. Sampailah kepada konteks kehidupan kita saat ini. Mungkin kita menghadapi hari-hari yang sulit. Apakah itu karena pandemi yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Bahkan saat ini semakin menyulitkan kita, bahkan semakin mencekam kehidupan umat manusia secara normal. Apakah persoalan di tengah-tengah keluarga? Apakah pergumulan dalam pekerjaan? Atau apapun yang menjadi kesulitan dalam hari-hari kita? Kita sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita? Apakah kita menjadi pesimis oleh karena takut, oleh karena khawatir yang berlebihan? Tapi kiranya kita memiliki pola pikir yang berbeda dan cara pandang yang berbeda dengan dunia. Jikalau banyak orang menjadi takut, menjadi tidak berpengharapan, oleh karena dalam hidupnya tidak adanya suatu jaminan. Tapi kiranya kita sebagai orang Kristen, melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk bagaimana datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita adanya suatu keyakinan bahwa Tuhan itulah yang memimpin kehidupan kita, yang menolong hidup kita. Oleh karena pemahaman kita sebagai orang Kristen bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, itu artinya keselamatan, kebaikan itu adalah di tangan Allah. Sehingga kita orang Kristen itu bukan mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita, atau apa yang ada pada kita, atau koneksi kita, dan lain sebagainya. Tapi benar-benar yang kita andalkan adalah Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Jika Tuhan itu berkehendak, kita selamat, kita berhasil, kita sembuh, itu akan kita peroleh. Oleh karena Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan itulah yang berkuasa atas segala kehidupan. Sehingga keyakinan kita, Tuhan yang menciptakan, maka Tuhanlah yang memelihara, maka Tuhanlah kiranya yang memberkati. Sehingga itulah yang kita andalkan dalam kehidupan ini, bukan di luar Tuhan. Sehingga mari bermegahlah dalam Tuhan, bermasmurlah kepada Tuhan, masyurkan nama Tuhan dengan keyakinan kita bahwa kita memperoleh kekuatan dari Tuhan dan kita memiliki suatu jaminan dari Tuhan, karena Tuhan itulah yang menyelamatkan hidup kita dan Tuhan itulah yang memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami. Dan bahkan Engkau memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami hidupi, sehingga kami senantiasa untuk bermegah dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Oleh karena keyakinan adanya suatu jaminan dari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami, bersama keluarga, bahkan aktivitas kehidupan kami, baik dalam pekerjaan. Sehingga keyakinan kami senantiasa bahwa keselamatan, kemenangan, keberhasilan itu kami yakini dari Tuhan yang berdaulat, dari Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.